Halo Sobat Traders, di minggu pertama di tahun 2021 pergerakan harga emas naik sampai di 1930-an. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020, di akhir bulan Desember kemarin, stimulus Amerika diketok palu oleh Parlemen Amerika, juga pemerintah Amerika, dan membuat pergerakan harga emas terus naik di awal tahun 2021. Kemudian pergerakan indeks dolar pun di minggu ini pun masih akan diuji oleh beberapa fundamental yang akan keluar di minggu ini. Salah satunya adalah non-farm payroll. Jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian akan menguji pergerakan indeks dolar. Kemudian harga emas berpotensi koreksi pun juga cukup terbuka sekali. Kenaikannya pun juga cukup terbuka sekali. Sedangkan dari segi mata uang, harga pound sterling menunjukkan penguatan setelah Brexit dengan negosiasi yang cukup panjang sekali, sekitar 3,5 tahun, membuahkan hasil kata sepakat dan membuat pergerakan harga pound sterling naik sampai di atas level 1,37. Kemudian di sektor komoditas yang lainnya, crude oil, dalam hal ini OPEC akan kembali lagi meeting di hari ini. OPEC dengan beberapa negara anggota non-OPEC akan melakukan meeting dan mereka akan melihat pertumbuhan permintaan minyak mentah di tahun 2021. Apakah ada kenaikan atau masih stabil seperti tahun 2020? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, aktivitas perekonomian di seluruh dunia masih belum stabil. Sekarang untuk analisa teknikal, kita akan lihat apakah harga emas akan mampu naik mendekati level 2000 lagi atau dia akan terkoreksi di bawah 1900. Kita langsung tanya aja ke Hans Junior. Untuk analisa teknikal, indeks dolar, komoditas, dan beberapa mata uang, mungkin bisa di-sharing untuk analisa teknikal. Silakan. Yep. Halo semua, selamat datang kembali di channel Weekly Overview ya, Weekly Overview minggu pertama di bulan pertama juga di tahun 2021. Seperti biasa kita akan membagikan peluang-peluang yang akan terjadi, pemetaan-pemetaan yang akan terjadi di pekan ini ya, dari indeks dolar, kemudian ada XAU, kemudian euro, pound sterling, ada juga nanti kita bahas oil juga mungkin ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu atau teman smart trading di pekan ini ya. Tapi jangan lupa gunakan manajemen lot yang baik. Oke, langsung aja kita lihat ini ada pemetaan DXY ya, DXY atau indeks dolar. DXY atau indeks dolar ini masih sama seperti pemetaan sebelumnya ya, bahwa pekan kemarin masih mengikuti alur pemetaan minggu kemarin, dan target penurunannya masih ada di bawah di 900-an ya, 900-an ini. Dan cuman ini hati-hati di sini, apabila tidak breakout kemungkinan akan ada sedikit pola bendera ya di sini ya. Baru nanti akan ada penguatan dulu, baru nanti akan menuju ke 88.900 ini gitu ya. Jadi ada dua skenario, bisa langsung turun sampai 88.900 atau naik dulu deh. Nah, jadi tergantung ini channelnya di breakout turun atau enggak gitu ya. Oke, itu indeks dolar. Kemudian apabila indeks dolar turun berarti otomatis euro USD langsung breakout naik juga, kemudian XAU juga, pound sterling juga. Tapi kalau euro USD mengalami penguatan, nah itu berarti euro akan ada sedikit koreksi, begitu juga dengan pound sterling dan XAU USD juga begitu ya. Oke, langsung kita lihat chart selanjutnya di chart XAU USD, karena juga teman-teman semua pasti pada trading di XAU USD ya. Nah, ini XAU USD sudah breakout 1930, awalnya 4. Nah, kalau di H1 nya belum breakout, belum closing candle ya, tapi nanti apabila closing candle di atas 1930 ini terjadi, nah XAU USD besar kemungkinan akan terus rally naik ya. Target kenaikannya yang terdekat di 1950, kemudian baru ke 1970, kemudian di 1998. Ini ada di level Fibonacci psikologisnya di 1998.
Cuman kenaikan itu nggak langsung kayak jalan tol ya, jadi emang ada sedikit koreksinya dulu ya. Jadi mungkin nanti di 1950 turun dulu, baru nanti kembali naik gitu sih strateginya. Jadi memang harus kalau mau main long term memang harus tahu arah panjangnya. Misalnya saya mau naik sampai 1998, kuatin di MM-nya, masuk di buy now juga it's okay, tapi kuatin di MM-nya, money manajemennya ya maksud saya. Itu pengaturan lot manajemennya harus bagus agar nanti apabila ketarik masih bisa survive dan bahkan bisa averaging ya, averaging. Nah, kita tahu ujung-ujungnya XAU akan ke 1998 karena disitu ada Fibo ya. Nah, jadi tren majornya masih naik. Kemudian kita coba lihat tadi juga didukung berdasarkan DXY atau indeks dolar masih akan breakout turun ya. Jadi XAU kemungkinan masih akan naik. Oke, kemudian coba kita lihat Euro USD. Nah, Euro USD ini juga sama ya. Targetnya ada di 1.24700 ya. Cuman ada potensi turun juga di time frame kecil H1, mungkin nanti akan nyampe kembali turun sampai 1.22199 pekan ini mungkin bisa, baru nanti naik ke 1.24700-an ya. Jadi untuk Euro USD juga tren majornya masih naik, cuman di time frame H1 ke bawah atau time frame kecilnya akan sudah ada sedikit pattern untuk turun ya. Walaupun kalau yang langsung di breakout naik lagi itu Euro USD bisa langsung naik ke 1.24700 ya. Ini di sini ada sedikit pattern turun dan potensi turunnya nanti bisa sampai 1.22199 ya. Baru kemudian akan naik lagi. Nah, kalau ini udah di breakout baru channel ini ya, channel ini breakout untuk posisi buy atau arah angin buy untuk Euro USD mungkin sedikit bahaya ya. Jadi tapi selama belum di breakout it's okay, masih arah naiknya sampai 1.24700 gitu ya untuk Euro USD. Bahkan ada analis yang mengatakan sampai 1.25an ya. Jadi arahnya masih memang naik. Even bahkan sebenarnya Euro USD trennya mungkin satu tahun ke depan naik ya. Ya tapi kan bertahap gitu. Untuk pekan ini jadi mungkin targetnya di 1.24700 kalau memang naik terus ya. Oke, coba kita lihat di pound sterling USD. Pound sterling USD kemarin juga barusan Brexit ya. Nah ini pound sterling USD kemarin barusan Brexit, dan sesuai pemetaan pekan kemarin juga ya, pound sterling USD naik sampai 1.38454. Jadi masih sesuai pemetaan, dan mungkin nanti pekan-pekan ini bisa turun ya, turun hanya pullback, sekedar pullback kembali ke 1.36164. Jadi nanti di sini baru nanti lanjut lagi naik sini 1.38454 gitu ya. Jadi skenario nya targetnya untuk pound sterling USD masih ada di atas, walaupun mungkin akan ada potensi penurunan, it's okay. Jadi arahnya untuk pekan ini pound sterling USD masih buy ya posisinya. Walaupun nanti turun kita gunakan MM yang baik, nah itu bisa kita averaging, tapi jangan terlalu banyak, benar-benar dihitung kalau mau averaging ya. Targetnya masih naik sampai 1.38454. Itu untuk pound sterling USD. Dan coba kita lihat WTI crude oil. Nah, WTI crude oil juga targetnya masih naik ya, sesuai pemetaan juga sampai 51.65 ya targetnya, 51.65. bahkan seperti yang saya katakan di pekan kemarin bisa sampai harga 70-an, sampai 70-an. Tapi untuk pekan ini mungkin sampai 51.65 gitu ya. Untuk apa namanya, oil posisinya masih akan naik sampai 51.65, target kenaikannya di situ. Tapi secara long term jangka panjang itu crude oil atau WTI ini bisa sampai 70-an ya, itu jangka panjangnya. Saya nggak tahu nanti ada fundamental apa, cuman itu hanya sekedar teknikal ya, sekedar teknikal. Dan yang terdekat ada di 51.65 gitu. Oke, gitu aja menurut saya pemaparan di pekan ini, peluang-peluang yang akan terjadi dari XAU, kemudian
Euro USD, pound sterling juga tadi kita bahas indeks dolar yang masih trennya turun. Jangan lupa jaga MM yang bagus agar bisnis teman-teman di sini bisa terus growth ya. Jadi visinya juga kita di sini adalah sustainable growth ya, jadi pertumbuhan yang jangka panjang agar kerja sama kita di bisnis ini bisa secara jangka panjang. Oke, gitu aja, terima kasih, bye.